Assalamualaikum saudaraku. Saya menemukan kata agama atau religion dalam bahasa Inggris sebanyak 5 kali dalam Alkitab King James Version. Anda bisa cek salah satunya pada buku Kisah Para Rasul 26 ayat 5. Dalam kamus Merriam-Webster, agama didefinisikan sebagai pribadi atau sistem perilaku, kepercayaan, dan praktik keagamaan yang dilembagakan dalam pelayanan dan penyembahan Tuhan. Di Indonesia, kita mengenal agama Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan sebagainya. Pertanyaan saya, bisakah agama saudara menyelamatkan saudara dari neraka yang abadi? Dengan doktrin agama, seseorang bisa menjadi baik, peduli kepada orang yang tidak berdaya, tapi pada saat yang sama bisa membuat seseorang menjadi bomber, yaitu pelaku bom bunuh diri. Bisa membuat perang yang tak habis-habisnya. Benar tidak? Ada agama yang bergantung pada tradisi manusia yang hampir merata di seluruh dunia dengan kekuatan rohani unsur dunia dan bukan berdasarkan iman dalam Kristus. Jenis agama ini didasarkan pada pemujaan dewa-dewa. Mereka menebang kayu dan membuat patung kemudian menyembahnya. Ada juga yang bergantung pada tradisi, upacara, dan pemeliharaan hukum-hukum Tuhan untuk menjilat Tuhan. Di Israel pada masa pelayanan Kristus di bumi dipraktekkan ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus berkata, mereka suka berjalan-jalan dengan jubah yang mengalir dan senang disambut dengan hormat oleh banyak orang dan memiliki kursi yang paling penting di sinagoga. Kita juga menemukannya dalam kekristenan. Pada kebaktian minggu, mereka bersaksi di depan mimbar, membaca doa, menyalakan lilin, mendengar firman Tuhan, dan lain-lain. Tradisi ini memberikan penampilan pengabdian yang mengesankan. Setelah keluar dari kebaktian, kita bertanya, di manakah Injil tertulis? Mereka tidak tahu. Kita tanya, apakah saudara sudah percaya akan masuk surga kelak? Juga tidak mampu menjawab. Mereka ini adalah orang-orang yang religius. Namun, pada akhirnya Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Matius 7 ayat 23. Saudaraku, janganlah terjebak dengan upacara keagamaan yang menjadi rutinitas, sebab bukan itu inti dari beragama Kristen. Ingatlah pria di sebelah kanan Kristus di kayu salib. Apakah dia pernah ke gereja? Apakah dia orang baik? Namun, sekarang dia ada di surga, bukan? Itu karena iman percayanya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan kata-katanya yang paling pedas bukan untuk pemungut cukai atau pelacur, tetapi untuk orang-orang Farisi itu. Maka berhentilah kalian meniru sikap orang Farisi. Sekarang buka Alkitabmu pada buku Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Bila Anda orang percaya, Anda akan masuk surga, dan sebaliknya, bila tidak percaya, darah Kristus telah menebus dosamu, engkau akan dimasukkan ke api neraka. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan menghendaki semua orang tidak binasa, tidak dipanggang dalam api yang abadi. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita diselamatkan dari neraka karena iman, bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena identitasmu seorang Kristen. Ada jutaan orang yang memiliki KTP Kristen di luar sana. Apa semua mereka masuk surga? Apa mereka semua selamat? Tentu tidak, bukan?
Kamu selamat bukan karena memiliki identitas Kristen atau ngaku-ngaku Kristen, melainkan karena kamu percaya terhadap karya penebusan Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, di mana darahnya yang menyucikanmu. Dia mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga dari maut untuk penebusan dosa. Apakah kamu mempercayainya dengan sungguh-sungguh? Ketahuilah, menjadi seorang Kristen dan mengatakan bahwa Anda adalah seorang Kristen adalah dua hal yang berbeda. Banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen, namun ketika ditanya di mana Injil tertulis pun tidak tahu. 1 Petrus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudaraku, Anda mungkin seseorang yang religius, tapi ketahuilah, agama tidak menyelamatkanmu, imanlah yang menyelamatkanmu. Iman dalam penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Ketika kamu percaya, kamu akan dilahirkan kembali oleh Roh Kudus yang memateraikanmu dan menjadikanmu ciptaan yang baru. Pertanyaan saya, maukah kamu mengambil kesempatan itu sekarang? Mari berdoa bersama saya. Bapa di surga, puji syukur untuk kesehatan dan pemeliharaanmu dalam hidupku. Aku percaya bahwa Yesus Kristus telah menebus dosaku dengan darahnya di kayu salib, di mana Kristus mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga dari maut, serta naik ke surga untuk menyediakan tempat bagiku dalam keabadian. Tuntunlah aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu sepanjang hidupku. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Saudaraku, apabila kamu mengambil bagian dalam doa ini dengan setulus hatimu, ketahuilah, hari ini rohmu dibaptis oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus memateraikan rohmu sampai tiba hari pengangkatan orang percaya. Artinya apa, saudara? Artinya pada saat pengangkatan orang percaya, kamu akan ikut diangkat ke surga. Sesederhana itu. Selamat, bacalah firman Tuhan dan berdoalah senantiasa. See you. Maranatha.